Ya. Maaf Ya, nih, ya. jadi Ya, silakan. Ini Bapak langsung dari Batam ya? ya dari Batam. Ya, Ya. salam kenal Pak Ihsan dan Ya. juga Pak Muhammad Nurtanto. Ya. Ya, Ya, yang salam terhormat kenal. Bapak Dr. Muslim selaku Dekan FTK, terus kemudian juga Dr. Husnizar dan beberapa petinggi yang ada di UIN Araniri. Saya ucapkan terima kasih ya atas undangannya. Ya, Insya Allah ya kali ini saya akan menyampaikan ya beberapa daripada riset ataupun roadmap daripada penelitian saya. Ya mungkin nanti kita bisa join dan juga bisa kolaborasi bersama-sama. Pak Ihsan boleh tanya apakah oh ya sampai jam berapa maksudnya ya? Untuk Bapak kita punya waktu 45 menit untuk Bapak. Oke. Kita mulai dari sekarang. Iya. Boleh minta itu Pak izin jadi co-host. Tadi habis logout. Sudah? Sudah? Sudah bisa, Pak? Masih disable, Pak. Ya, sedang di-handle teknis kami, Pak. Sudah bisa, Pak? Oke. Terima kasih, sudah bisa. Ya, sama-sama. Izin share screen ya. Sudah masuk belum ya? Sudah masuk, Pak. Oh ya. Baik, terima kasih ya rekan-rekan daripada mahasiswa UIN Araniri. Ya, kali ini saya akan menyampaikan daripada ide dan roadmap penelitian teknologi kekinian ya. Seperti itu. Nah, nanti rekan-rekan ya bisa juga untuk meniru ataupun mengadaptasi daripada kegiatan risetnya ini. Nah, sebelumnya nanti ketika Anda meneliti ya rekan-rekan mahasiswa, tentu modal utama adalah dosen Anda gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti Anda akan meriset, maka risetlah yang nanti itu menjadi hobi ataupun cita-cita Anda ke depan, sehingga ada sebuah kenang-kenangan ya, begitu. Maaf, ini ada apa ya? Saya disable dulu ya. Ya, di setting bagian atas, view option. Bagian draw ya. Disable-nya di bagian di view option, view option Bapak disable unnoted ya, unnoted di atas view option atas yang di tengah atas view option. ini udah masuk ke mana ini? Clear down select. Udah. Saya pakai mouse aja ya. Oke, baik. Mungkin ini masih ada lagi. Oke, saya annotation, kemudian eraser. Oke. Ya. Baik. Mohon maaf ya. Terbiasanya pakai Google Meet. Jadi seperti itu ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan mahasiswa nanti bisa
menetapkan daripada dosen pembimbing. Itu modal utama. Jadi kalau misalkan nanti Anda ingin berkolaborasi dengan riset dengan dosen, maka tentukan ya hal yang pertama adalah sesuai dengan cita-cita Anda. Ini berikut ini adalah profil saya ya. Tadi ada sudah disampaikan juga dengan Pak Ihsan ya. Mohon maaf kalau ini sebenarnya ini hanya sharing saja, bahwasanya beberapa riset saya terus kemudian juga hasil daripada pembelajaran yang saya bukukan. Nah, ini hasil daripada buku-buku yang tentunya dari rekan-rekan mahasiswa gitu ya. Nah, senangnya adalah mahasiswa itu punya buku gitu. Punya buku. Ketika dia punya buku, nah tentu akan dikenang terus dengan pembimbing gitu ya, seperti itu. Oke, nah selain itu juga terkait itu artikel ya, artikel. Nah, dalam hal ini adalah penelitian. Baik, berikutnya ini adalah profil untuk Google Scholar saya. Terus kemudian ada beberapa riset yang memang terkait di elektro. Ya, kalau tadi di narasumber lebih kepada vokasi ya. Karena di elektro ini kalau saya lihat di PTE Win Araniri ini ada yang arus kuat, arus lemah, dan juga di bagian informatika ya. Nanti kita coba integrasikan juga terkait dengan pembelajaran. Baik, terkait dengan penggalian ide. Jadi sebenarnya penelitian itu selalu berangkat dari satu masalah ya. Ya, tentu masalah ini adalah yang muncul dari adanya pertama yaitu terkait dengan penyimpangan. Ya, penyimpangan yaitu pengalaman dengan kenyataan ya versus kenyataan seperti itu. Nah, selain itu juga penyimpangan terkait dengan apa yang direncanakan kita dengan versus kenyataan gitu seperti itu. Dan juga biasanya adanya pengaduan, ya kan? Ada satu tata tertib, ada prosedur yang kemungkinan itu harus kita lakukan dengan satu riset atau satu pembuatan prosedur yang lebih baik ya dengan dukungan tentunya IT. Kemudian juga ada kompetisi ya. Ya. Nah, antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain. Antara kombinasi komparasi antara penilaian satu dengan yang lain seperti itu. Jadi adanya satu masalah di situ, berangkat dari masalah di situ. Nah, sebenarnya seperti apa sih yang apa topik yang kira-kiranya enak yang bisa kita kembangkan? Ya biasanya di sini ketika kita ingin melakukan satu pemilihan topik itu tentu kita harus mengecek apakah ada relevansi dengan cita-cita atau hidup kita gitu. Terus kemudian hendaknya bidang yang paling kita sukai ya. Nah, kita sukai, kita kuasai bahan referensinya ya tadi sudah narasumber pertama tadi sudah mengungkap ya beberapa referensi yang terkait gitu ya seperti itu. Kemudian juga terkait juga bahan ya. Bahan yang kita kuasai ini artinya adalah mata kuliah. Ya, mata kuliah apa yang kita sukai di sana di PTE Elektro. Nah, dari situ kemudian kita kembangkan ya. Kita coba eksplorasi lebih mendalam. Nah, seperti itu. Sehingga kita benar-benar bisa menguasai karena kita menyukainya gitu. Nah, itu. Terus kemudian pastikan ya ketika kita ingin memilih topik itu harus memiliki satu keunikan. Ya. Keunikan ini ya tentu belum pernah ada. Ya, belum pernah ada dan belum pernah diteliti oleh seseorang gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah komitmen. Nah, ketika kita sudah memilih ya memilih topik tersebut, maka kita harus komitmen dan konsisten. Ya kalau sekarang kan ada istilah-istilah di ghosting gitu ya, di ghosting oleh mahasiswanya ya, dosennya itu di ghosting. Jadi sekarang ketemu, besok nggak ada, menghilang dan seterusnya. Nah ini tentunya rekan-rekan mahasiswa harus konsisten, komitmen terhadap apa yang sudah dipilih topik itu. Karena kan tadi kita sudah tahu bahwa topik tersebut itu adalah satu cita-cita saya yang ingin saya capai, terus kemudian adalah sesuatu yang hal kita sukai, kita punya banyak satu referensi, ya kita banyak
kita bisa memberikan satu keunikan dari riset kita, ya, seperti itu. Jadi itu yang perlu kita pahami. Nah, di dalam penggalian ide, ya penelitian itu biasanya, ya ini tadi pertanyaannya adalah bagaimana menentukan atau memilih topik yang tepat. Ya, pertama, ya tentu kita harus mengamati daripada fenomena sosial ya yang berkembang, yaitu ipteknya. Ya, ada apa sih saat ini gitu. Nah, terus kemudian coba temukan masalah dalam lingkungan sehari-hari. Ya, ya, kita bisa temukan apa yang mungkin kok tidak ada keabnormalan dan seterusnya, ada sesuatu yang mengganjal dan seterusnya. Nah, sehingga dengan background keilmuan kita, ya kita bisa coba untuk menelusuri kira-kira apa sih ya solusi dan pemecahannya. Melalui apa? Melalui ya tentu dengan jelajah pustaka. Bisa dari membaca artikel, membaca penelitian-penelitian sebelumnya, membaca resource buku, ya dan seterusnya. Ya, seperti itu. Itu adalah terkait dengan jelajah pustaka untuk menemukan bagaimana sih nanti kita akan pecahkan daripada fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, sehingga kita bisa temukan ide apa yang nanti akan kita kerjakan. Ya. Jadi ingat bahwa ketika kita memilih satu topik tugas besar atau tugas akhir atau itu skripsi, ya maka ide itu ya tentu harus ya kita kerjakan, ya kita temukan apa sih yang akan kita tuju, ya. Jadi kita harus statement di awal apa yang akan kita capai ke depan gitu. Apa yang ingin kita teliti itu adalah apa yang akan kita capai ke depan sehingga kita bisa tahu sebelumnya gitu. Apakah nanti penelitian itu gagal atau tidak, yang penting kita sudah tahu dulu tujuan kita mau ke sana gitu. Tujuan kita ingin apa gitu. Nah, itu perlu kita target sehingga nanti kan dibuat satu jalan cerita ataupun jalan roadmap ataupun jalan penjadwalan kerja TA itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan masalah yang ada di sekitar kita, gitu kan, kita kan pengennya adalah bagaimana sih kita mengintegrasikan daripada kehidupan kita di sehari-hari, terus kemudian dengan background latar belakang kita sudah belajar, ya rekan-rekan sudah belajar selama kurang lebih 7 bulan ya, 7 semester ya, maaf ya, 7 semester ya. Ya, nah tentu di situ ada ilmu yang nempel gitu kan. Nah, ketika ada keilmuan kita di background pendidikan teknologi teknik elektro, maka kita coba cek di kehidupan sehari-hari kita, cek ide-ide lokal yang mungkin kita bisa garap di situ. Ya, kalau kita lihat, mungkin saya ini posisi ada di Batam ya. Ya, kalau rekan-rekan mungkin ada di Aceh. Nah, kita ya sebenarnya tidak jauh berbeda lah ya. Kita bisa adopsi bahwasanya Indonesia itu memang negara kepulauan gitu ya. Banyak riset yang yang belum kita garap gitu loh. Kita kalau misalkan melihat di beberapa universitas ya, itu lebih kepada riset-riset yang sains yang teoritis, yang tentunya tidak bisa kita terapkan atau kita bisa diseminisasi kepada masyarakat secara luas. Belum sampai ke tahap itu. Ya, nanti kalau ini bisa dikoreksi ya sama-sama kita ini. Nah, kalau kita lihat di sini, Batam itu atau secara keseluruhan Indonesia itu negara kepulauan. Ya, kita lihat pulau-pulau kecil di sini. Ya, kita lihat seperti apa mereka ya penghidupannya. Ya, apakah sudah sampai dengan tahap kelayakan gitu kan? Seperti apa background mereka, seperti pendidikannya, ya terus kemudian apa pekerjaannya, ya dan seterusnya. Nah, ini kan adalah tugas daripada seorang dosen atau tugas seorang mahasiswa, tugas seorang pelajar yang tentu kita bisa memberikan satu kontribusi ya terhadap negara ini.
Nah, kalau kita bisa lihat tadi dari memetakan ide tadi, kalau kita lihat mungkin ya kita telusuri dari bidang pendidikan misalkan, ya. Ini kalau di Batam itu ya guru, ini sekolah-sekolahnya tuh ada di sini nih, di pulau-pulau ini nih. Nih, ada yang di sini. Ya. Waktu itu saya pernah mengunjungi di beberapa sekolah-sekolah yang di wilayah hinterland gitu ya. Itu melakukan satu riset. Mereka itu kalau sekolah itu naik kapal gitu ya, transportasinya naik kapal. Pompong lah kalau di sini. Ya. Selain itu juga gurunya, guru baik itu guru SMP, SMA, ya biasanya itu mereka juga transportasi ketika mau ngajar, ya mereka ngajar itu harus pergi ke pulau karena memang tugas-tugasnya dia di pulau gitu. Nah gitu. Bisa kita bayangkan transportasinya mereka ya seperti ini. Ya apa butuh perjuangan gitu ya. Ya. Nah, anak-anaknya juga pergi jam 7 pagi gitu ya. Terus kemudian pulang jam 12 dengan pompong seperti itu. Nah, kita lihat sarana dan prasarananya seperti apa. Kondisi geografisnya, letaknya, jaraknya, dan seterusnya. Tentu ini satu masalah kan yang tentu harus kita pecahkan. Kompetensi atau skill ya meratanya itu kan beda antara wilayah kota dengan hinterland atau wilayah yang pojok gitu ya. Ya. Terus kemudian terkait dengan media pembelajarannya ya. Nah, ini di sini tentu ada riset yang tentu kita harus bisa harus bisa kita ungkap gitu. Kemudian juga di baik bidang sosial, ekonomi, ya, bagaimana pekerjaannya, penghidupannya, ya, terus kemudian pendapatannya. Ya. Selain itu di sisi yang lain itu ada sumber daya alam. Ini ada beberapa potensi-potensi yang tentu kita harus bisa kembangkan. Ya, wilayah pendidikan, wilayah apalagi universitas atau perguruan tinggi ini menjadi satu tugas di mana dia harus bisa mengungkap daripada potensi-potensi ini. Wilayah lautnya, wisatanya, ya, energi yang mungkin kita bisa gunakan misalkan solar panel, ya, dan seterusnya. Ya, kalau kita lihat juga di bagian teknologi dan infrastrukturnya. Ya, kalau kita bayangkan ya kalau di eh, di wilayah hinterland ya, listrik itu ya, listrik itu ya biasanya hidup ketika malam saja gitu. Ya. Tapi kalau misalkan siang seperti ini ya mereka gunakan ya hanya untuk tertentu saja ya misalkan pembelajaran di sekolah dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa kita bisa telusuri daripada ide lokal ini. Gitu. Ya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kita bisa explore dari memetakan ide ini. Nah, ini salah satu contoh peluang. Ya, ini contoh saja ya, contoh saja yang mungkin bisa diterapkan dari rekan-rekan juga. Ya. Nah, sebagian besar wilayah Indonesia, apalagi Kepulauan Riau di Batam itu adalah laut tadi, bahwasanya penduduk yang tinggal di sana itu di daerah hinterland itu mata pencaharian adalah nelayan gitu ya. Nah, gitu. Jadi di sana minim terhadap sarana prasarananya. Kalau kita lihat ya biasanya dia ketika mau pergi melaut itu butuh bensin. Ketika dia sudah ada di sana, terus kemudian terkadang dapat, terkadang tidak, gitu ya. Terus kemudian setelah dia dapat, dia akan menjualkan ke tempat pelelangan ikan, gitu ya. Nah, kalau dia dapat, ya tempat pelelangannya. Kalau tidak dapat, ya biasanya nanti kualitas ikan itu akan menurun, ya enggak? Karena sudah berhari-hari kan tentunya seperti itu. Nah, ini perlu ada risetnya gimana supaya ikan ini supaya fresh terus kan seperti itu. Terus kemudian juga terkait tempat pelelangan. Ini kalau dilihat di Batam gitu ya. Ini biar nggak mengganggu. Jadi 90% ya hasil daripada tangkapan nelayan Batam itu dijual ke Singapura.
Ya. Kenapa kok dijual di Singapura gitu? Karena ya rekan-rekan, jualnya memang lebih mahal di sana gitu. Ya siapa yang nggak mau gitu kan? Dan dijualnya itu bukan ke tempat pelelangan gitu, dijualnya, tetapi dijual di tengah laut, dan mereka biasanya transaksi di tengah malam gitu. Ya, transaksinya di tengah malam. Nah ini eh, apa ya, kalau kita lihat di Batam itu nyari ikan fresh ataupun itu sangat jarang gitu. Dan ikan-ikannya itu kadang seharusnya kan kalau kita negara kepulauan tuh ikannya bagus-bagus ya, proteinnya dan seterusnya itu kan nutrisinya cukup baik gitu ya. Tapi yang ada di pasaran itu tidak ada. Bahkan malah ayam ya. Ya, yang paling banyak itu ayam gitu. Padahal harusnya kan ikan gitu ya. Tapi ternyata enggak. Paling banyak adalah ayam kalau kita temui di ini. Nah, ini ada masalah kan. Ini gitu. Nah, terus kemudian terkait dengan dukungan IT ya. Nah, dukungan IT ini kalau kita lihat ya di Batam ya, kalau kita lihat di Pusat Penelitian dan Pengembangan Pos dan Informatika Balitbang Kominfo, ini mendistribusikan bahwasanya internet itu sekitar segini 8,0% ya. TIK dan seterusnya. Artinya di sini sebenarnya nelayan itu punya akses stabilitas atau tingkat kepemilikannya itu cukup baik gitu loh, ya, cukup mumpuni gitu loh. Sehingga kalau misalkan kita bisa mengedukasi gitu, kita bisa memberikan satu edukasi terkait dengan infrastruktur atau IT yang mungkin bisa kita gunakan kepada si nelayan, ini akan memudahkan. Memudahkan apa? Sebenarnya masalahnya adalah tadi di sini adalah terkait dengan hasil tangkapan itu yang tidak maksimal didistribusikan kepada masyarakat gitu. Nah, jadi apa? Gimana supaya ya, idenya adalah gimana supaya hasil tangkapan ikan itu cepat langsung bisa dikonsumsi atau bisa langsung di apa dibeli oleh si customer di masyarakat lokal gitu loh. Ya. Nah, maka dibuatlah satu sistem pemasaran elektronik gitu, berbasis elektronik. Nah, ini untuk apa? Ini untuk memudahkan tadi. Kalau nelayan itu misalkan sudah dapat ikan dari melaut, gitu, dia mendarat. Ketika dia mau ke tempat pelelangan, itu kan butuh bensin lagi, butuh transportasi. Ketika dia di tempat pelelangan, iya kalau di tempat pelelangannya itu dibeli, ternyata tidak gitu ya. Terus kemudian juga tempat pelelangan ini tidak merata di semua tempat ada gitu. Nah, ini kan jadi masalah juga. Nah, sehingga inilah dasar daripada bagaimana kita membuatkan satu pemasaran elektronik ya, supaya si nelayan itu bisa mampu memaksimalkan daripada penjualannya ya, distribusinya gitu. Kalau kita lihat tadi backgroundnya bahwasanya internet atau TIK yang ada di sana itu cukup baik, apalagi handphone ya. Nah, handphone ini sudah banyak. Walaupun kalau kita di tengah laut itu roaming ya, tapi untuk SMS itu masih bisa. Artinya ini satu teknologi yang mungkin bisa kita masuki di situ. Nah, ya kalau internet nggak mungkin kan, tadi mungkin bisa saja roaming atau mungkin dari sisi end usernya atau nelayannya itu masih agak kesulitan ya mengoperasikan daripada internet. Tapi kalau mengoperasikan daripada SMS itu sangat mudah sekali, setiap orang sudah bisa. Jadi si fisherman atau nelayan itu ngirim SMS ya ke server. Nah, server kemudian dia akan memverify datanya ya, nanti ditampilkanlah di web e-commerce-nya atau di berbasis elektroniknya di marketplace gitu ya, seperti itu, sehingga ya itu bisa langsung diketahui oleh pihak customer gitu. Nah, ketika customer tahu, oh ini langsung fresh kan ya, update datanya fresh ya, itu akan lebih mudah gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi SMS-nya seperti ini. Nah, dan formatnya cukup mudah ya, seperti lainnya ketika kita melakukan registrasi seperti itu ya. Misalkan nih tambah ikan 4 kilo harganya 20.000 misalkan seperti itu.
Ya, kalau misalkan kita mau ubah bisa dengan ubah ikan mas misalkan. Ini ikannya bukan ikan jadinya ya, bukan ikan laut ya. Nah, tapi kita bisa modifikasi apa ikan yang akan kita jual di situ. Nah, itu ya. Nah, ini server daripada menerima data-data daripada nelayannya yang kemudian ditampilkan di marketplace-nya. Simple ya, sederhana. Kalau kita lihat ya mungkin spesifikasi minimumnya ya cuma seperti ini aja. Ini bisa minimal ya, bisa kurang dari ini juga bisa. Ya, di mana di situ kita bisa menggunakan dual core atau RAM-nya 1 GB ya, PC storage-nya 80. Bisa menggunakan OS Linux Ubuntu, MySQL dan Gamu. Ya, ini sudah bisa cukup untuk bisa kita implementasikan. Ya, kita terapkan. Nah, riset ini sebenarnya sudah diterapkan, ya sudah saya sosialisasikan juga ke beberapa industri ataupun ibu-ibu yang ada di Batam. Nah, sebenarnya kalau dari sini juga butuh sebenarnya, butuh apa? Butuh perusahaan ya, yang memang benar-benar dia butuh startup ya, yang memang benar-benar dia fokus di sini, sehingga riset ini tidak selesai hanya di sini gitu ya. Nah, ini memang butuh di sini. Ini yang belum kami coba. Ya mudah-mudahan nanti ada beberapa skema yang bisa kita lakukan. Selain itu juga kita bisa memanfaatkan daripada rekan-rekan gitu kan ya, rekan-rekan mahasiswa untuk apa? Untuk kolaborasi terkait dengan penelitian kita, riset kita gitu. Nah, tadi kan kita sudah membangun risetnya, terus kemudian coba ya rekan-rekan mahasiswa ya kita ajak untuk apa? Untuk melakukan satu pengabdian yang ini tadi, program pengabdiannya gitu. Nah, program pengabdian ini sudah selesai, ya kita bisa sebar gitu ya. Sebar apa? Sebar ke media massa gitu dan seterusnya. Sehingga ini akan lebih apa ya? Lebih mengena. Jadi riset yang kita lakukan oleh dosen dan juga mahasiswa ya, itu bisa benar-benar bisa diterapkan di masyarakat dan bisa dipakai gitu. Nah, ini sebenarnya fokus utamanya ada di roadmap penelitian. Jadi kalau tadi kita membahas terkait dengan ide lokal, apa sih? Nah, sebenarnya itu masih banyak ya. Masih banyak, masih bisa kita eksplorasi yang lain. Nah, kita coba cek ya, rekan-rekan mungkin mohon maaf ya, dosen PTE UIN Araniri ya, dan mungkin berserta rekan-rekan mahasiswa himpunan gitu ya, yang juga mungkin ada di sana yang bisa meriset ke beberapa masyarakat gitu ya, di Aceh tentunya. Nah, ini satu gambaran saya terkait dengan wilayah hinterland. Ya, riset hinterland ini sangat riset yang memang benar-benar apa ya, mohon maaf seksi gitu di bidang, karena bisa kita langsung terapkan gitu, baik itu di penelitiannya, baik itu di pengabdiannya, bisa kita langsung implementasikan di situ. Ini di riset saya di tahun 2014 sampai 2015 berkaitan dengan aplikasi e-book hinterland. Ya, kita tahu tadi bahwasanya IT di pulau-pulau itu bagus gitu ya, kepemilikannya bagus. Cuma masalahnya listrik, internet gitu aja. Kenapa? Karena biasanya anggarannya gede gitu ya. Anggarannya gede. Waktu saya meninjau di lokasi gitu ya, itu komputer itu bagus-bagus speknya, ya. Tapi masalahnya nggak hidup. Kenapa nggak hidup? Ya karena nggak ada listriknya gitu. Nah ini perlu bagian yang lain gitu. Ya, riset ini perlu nih. Nah, eh, Nah kemudian lah kita coba mengedukasi di situ, terus kemudian karena komputernya itu hidup hanya di hanya di siang hari, ketika proses pembelajaran, termasuk juga perpustakaan di sana itu sudah online. Maaf, local host ya, sudah punya buku-buku elektronik yang sudah diakses ya di sana.
Nah, sehingga kami membuatkan beberapa resource di situ yang namanya Electronic School Books. Ini untuk anak-anak SMA, SMK, dan seterusnya. Ya, format-format PDF kami kumpulkan dari beberapa resource, buku, ya, dan seterusnya. Kita berikan di sekolah-sekolah tersebut. Nah, itu riset di tahun 2014-2015. Terus kemudian kita beranjak tadi, bahwasanya ketika kita mau ke sekolah tadi, ke sekolah interland, itu kita harus bayar nyewa pompong biasanya, beli tiket. Nah, tiketnya itu kadang juga ya kadang ada, kadang nggak ada, kadang dan seterusnya lah. Pokoknya banyaklah masalahnya di dalam itu ya. Nah, baru kita mulai gimana sih cara membuatkan satu aplikasi e-tiket yang nantinya bisa dipakai. Nah, ini kami riset di tahun 2016-2017, sehingga kapal-kapal pompong itu ya minimal kita bisa membuatkan satu aplikasinya yang nanti bisa di apa ya, ketika kita pesan bahwa ya, sehingga perahu motor itu ya kan ada kelompok. Kalau tukang ojek itu biasanya ada kelompok-kelompok ya. Nah, di sini juga ada ya kelompok-kelompok perahu motor. Nah, itu ketika nanti ada request jam sekian, nah itu bisa langsung digunakan. Ini masih juga menggunakan SMS gateway. Nah, gitu. Terus kemudian riset berikutnya yaitu berkaitan dengan klasterisasi sosial dan ekonomi hinterland. Nah, ini riset saya terkait dengan di hinterland ini ada 2 output ya. Tentu kami berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain ya. Nah, kami melakukan satu risetnya di mana saya mewawancara, mengeksplorasi daripada kondisi-kondisi yang ada yang mungkin kita bisa lakukan satu pemetaan ya, gitu. Terus kemudian berikutnya, nah ini yang saat ini saya riset dan alhamdulillah ini dapat hibah di Simliptapnas ya. Hibahnya tahun 2019 tapi turun dananya baru tahun ini ya. Tapi ini masih alot juga. Yang mudah-mudahan sih dapat. Nah, di mana di sini tadi riset yang terkait dengan nelayan yang tadi ya, gitu. Terus kemudian nah, ini ada beberapa aplikasi multimedia yang bisa kita dukung juga. Kita siapkan di situ. Ya, baik itu teknologi yang baru, misalkan gunakan augmented reality ya yang saat ini cukup populer. Terus kemudian ada beberapa yang bisa diakses di smartphone. Nah, gitu. Nah, kira-kira apalagi ya, sebenarnya bisa banyak ya. Apalagi di wilayah elektronik ya, elektro ya, tentu yang di skupnya di bidang PTE, pendidikan teknik elektro ya. Nah, tentu ya kita bisa lebih ke IoT-nya, misalkan memanfaatkan sensor ya, kemudian cloud computing, machine learning, dan seterusnya. Saya pikir ini nanti bisa didiskusikan juga dengan dosen yang terkait. Atau juga dengan mengadopsi yang dari saya ya. Ya, itu boleh-boleh saja, silakan. Karena memang tentu di Aceh juga tentu beda ya case-nya, ya kan. Permasalahan daripada nelayan tentu beda juga. Pakai ini juga nggak apa-apa, silahkan, nggak ada masalah. Nah, kalau kita lihat ya terkait dengan klasifikasi penelitian. Nah, ini saya ambil dari beberapa slide-nya Pak Romi Satriawahono ya. Saya pikir ini cukup baik ya, dan kita bisa mengadopsinya di sini. Oke. Nah, terkait dengan klasifikasi penelitian itu adalah pertama yaitu pendekatan. Ya, pendekatannya apa? Pendekatannya bisa terkait dengan kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, ini kan biasa riset-riset di pendidikan ya, ini cerita-cerita terkait pendekatan kualitatif dan kuantitatif ya, gitu. Terus kemudian juga metode. Kalau kita lihat bisa dari eksperimen di metodenya, terus kemudian penelitian tindakan kelas gitu ya, studi kasus gitu ya, survei ya, dan seterusnya. Terus kemudian ada lagi terkait dengan jenis ya, jenis misalkan apakah tadi ya, kalau riset saya tadi itu terkait dengan terapan ataukah dia masih di dasar teorinya gitu.
explanatory, konfirmasi, ya, deskripsi atau eksperimen, ya, itu kita bisa cek sebenarnya penelitian saya itu di jenis apa ya, seperti itu, sehingga nanti kita bisa mengeksplorasinya, bisa membuat satu kontribusi orisinilitas dari sana, gitu ya. Itu kan ya yang kita ingin dapatkan. Nah, kalau kita lihat di pendekatan kualitatif ya, ini kalau pendekatan kualitatif ya tentu ya dari ilmu sosial. Konsepnya adalah peningkatan pemahaman terhadap sesuatu, gitu ya, dan bukan membangun penjelasan dari sesuatu. Kemudian sifatnya adalah subjektif, ya, dia berorientasi pada observasi, ya, tanpa dikontrol, gitu ya, dan secara umum tidak ada generalisasi. Nah, ini biasanya dilakukan di bidang-bidang, kalau di computer science itu adalah bidang sistem informasi, gitu ya. Ada studi kasus terkait dengan proses bisnisnya, aktivitas bisnisnya, ataupun prosedurnya, gitu ya. Jadi ada pendekatan terkait pengamatan terhadap objek penelitiannya. Secara khusus seperti apa? Terus kemudian kita akan menghasilkan satu konsep atau teori baru, gitu. Nah, gitu. Nah, terus kemudian pendekatan kuantitatif. Ya, pendekatan kuantitatif ini adalah konsepnya bagaimana membangun, ya, sesuatu itu dibangun atau kita kerja, gitu, bekerja, gitu, dan membangun satu penjelasan dari sesuatu, gitu. Ya, sifatnya dia objektif, berbeda dengan yang tadi adalah subjektif, gitu. Nah, ini biasanya kita verifikasi di situ, ya, dan ada kita kontrol di situ observasinya. Nah, sehingga kita nanti ada secara umum, ya, generalisasinya secara umum, gitu. Jadi kita bisa mengumpulkan satu teori, kemudian dikonsep, dihasilkan konsep, gitu ya. Kemudian kita rumuskan satu hipotesanya, ya, uji dan tarik kesimpulan, gitu ya. Nah, gitu. Biasanya sih kayak gitu ya, pakai skala numerik, ya. Nah, gitu. Skala numerik atau biasanya sih umumnya pakai skala Likert, gitu ya. Nah, pola-pola ini ya biasanya ya deduktif ke induktif, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yaitu metode, ya. Ya. Terkait dengan penelitian tindakan kelas misalnya, gitu ya. Nah, ini studi berupa monitoring dan pencatatan penerapan suatu oleh peneliti. Misalkan, ya, kalau di pendidikan itu menerapkan satu model-model pembelajaran. Ya, sekarang itu sudah familiar, ya, ada jenis-jenis model pembelajaran terkait dengan problem based learning, gitu, project based learning, personal environment learning, ya, model kooperatif, model dan seterusnya. Ini banyak ya kalau kita cek di googling, ya. Nah, ini di penelitian tindakan kelas bidang pendidikan. Kemudian eksperimen. Kalau eksperimen ini biasanya ya kita investigasi, ya, hubungan sebab akibatnya, ya, dengan melakukan satu uji coba, ya, yang nanti kita kontrol, ya, gitu. Ada lagi kemudian melibatkan pengembangan dan kita evaluasi. Nah, kalau ini biasanya sih eksperimen, ya, biasanya ada di bagian sains, ya, atau di bidang tekniknya. Ya, kalau tadi di pendidikan, ya, bisa kita lihat dari tindakan, ya, misalkan siswanya nanti seperti apa, ya, ataukah jadi penelitian pendidikan itu enggak harus dari guru ke guru atau dosen ke mahasiswanya, ya. Bisa saja pendidikan teknik elektro ini bisa cakupannya luas, misalkan di perusahaan. Perusahaan itu kan juga ada satu pendidikan edukasi terkait dengan alat-alatnya, gitu kan, terkait dengan SOP yang diterapkan. Itu kan juga bisa masuk ke wilayah daripada pendidikan, ya, gitu. Wilayah pendidikan juga bisa masuk ke human resource-nya, ya, gitu ya. Nah, itu bisa kita coba uji cobakan. Nah, kalau di eksperimen ya tadi applied-nya, misalkan dari sisi tekniknya, non pendidikannya, ya, gitu ya. Kalau misalkan di kampus yang ada dua, gitu, pendidikan dan non pendidikan, gitu. Ini lebih ke elektro science-nya, gitu ya. Nah, ini biasanya ada terkait dengan ini pengembangan, terus kemudian kita evaluasi. Mengembangkan IoT, gitu ya. Terus kemudian kita evaluasi terkait dengan performanya. Performa sensornya, performa daripada komputasinya, gitu ya. Nah, itu.
Terus kemudian studi kasus, ya. Nah, kalau studi kasus ya biasanya terkait dengan bagaimana kita mengeksplorasi kasus-kasus itu, ya, situasinya secara mendalam ya tentunya. Ya, kalau kita di bagian tadi terkait dengan prosedur dan seterusnya, itu harus benar-benar mendalam, ya, gitu. Jadi apa yang kita kembangkan, apa yang kita akan teliti itu benar-benar berada di dalam posisi kasusnya, gitu. Jangan secara umum, masih secara umum. Jadi bukan studi kasus artinya gitu. Nah, ini biasanya juga terkait dengan penelitian bidang sosial, ekonomi, ya, politik. Tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk di wilayah sains dan teknik juga bisa masuk. Kemudian survei. Ya, survei ini biasanya pengumpulan data dari populasi yang bisa kita ukur ya. Ya, biasanya ketika kita melakukan satu riset, tentu di dalam metode penelitian, ya, kita kan mengidentifikasi objek penelitiannya di mana, gitu ya. Terus kemudian berapa respondennya, berapa end usernya, atau berapa case atau yang bisa kita ukur ya tentunya ya, yang nantinya kita bisa lakukan satu penelitian. Gitu. Intinya di dalam survei tentu kita akan melibatkan pengguna, ya gitu. Ya. Nah ini ya. Nah kalau di pendidikan ya silahkan nanti bisa diriset di pendidikan elektro di masa pandemi ini ya. Ini Pak Muhammad Nurtanto ini surprise ya. Tahun 2000 saya cek ini ya, citasinya bisa langsung melejit. Keren. Ya karena ini ada kesempatan mungkin ya, ada kesempatan di mana pandemi gitu. Artinya, nah di sini yang tentu kita harus pinter-pinter. Jadi peneliti itu harus pinter-pinter mana ini ya wilayah yang mungkin bisa kita garap dan bisa meningkatkan daripada reputasi kita gitu. Nah gitu. Itu kalau peneliti ya. Gitu. Jadi kalau dosen, mahasiswa ya lebih ke bagaimana nanti di penerapannya ya. Gitu. Oke. Jadi bagaimana sih kontribusi daripada pengetahuan? Ya, jadi kalau biasanya kita lihat di Benson ini tahun 2008 menyatakan bahwa kegiatan penyelidikan dan investigasi terhadap suatu masalah yang dilakukan secara berulang-ulang, ya kan? Riset ini dilakukan lagi oleh si ini, dilakukan lagi si ini, dikembangkan lagi di sini, diperbarui lagi di sini, sehingga itu punya satu siklus kontribusi yang mendalam gitu dan meluas gitu ya. Gitu. Nah, dan sistematis dengan tujuan ya untuk menemukan apa? Menemukan sesuatu gitu ya, atau merevisi satu teori gitu ya, menyanggah satu teori bisa saja kan. Nah, terus kemudian juga mengkomparasi atau merevisi metode gitu. Bahwasanya misalkan si penelitian metode A ini seperti ini. Kalau saya gunakan seperti ini maka dia akan lebih baik ya gitu. Misalkan ketika masa pandemi pembelajaran secara daring itu membosankan. Tetapi ya ada satu metode yang saya propose misalkan. Metode personal environment learning misalkan. Itu ngapain? Nah, bisa saja misalkan di dalamnya itu ada teori-teori, ada metode-metode yang kita selipkan di situ. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa teori itu adalah teori saya gitu. Wah, gitu kan. Kan bisa nantinya dipakai seterusnya kan gitu. Kemudian juga terkait dengan fakta, ya fakta-fakta yang ada. Ya, kita bisa lihat daripada tadi ketika kita melakukan uji, menganalisa, menghasilkan satu fakta-fakta, ya, kalau tadi di komputasinya gitu ya, kinerjanya itu terbukti bahwasanya misalkan RAM-nya seperti apa, CPU-nya seperti apa, sensornya seperti apa, ya, gitu. Nah, gitu. Dan juga terkait dengan aplikasi. Ya, aplikasi ini bisa dari softwarenya, bisa dari prototipenya gitu ya. Ya, apa yang kita akan kembangkan di sana. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan orisinilitas, ya, orisinilitas pada metode itu memecahkan satu masalah yang orang lain sudah pernah mengerjakan sebelumnya, ya, tapi dengan metode yang berbeda. Model penelitian yang kontribusi itu adalah pada metode improvement, ya. Itu sih sebenarnya kalau kita secara ininya ya,
improvement, ada improvementnya di situ. Misalkan metode terkait tadi personal informant learning. Nah, itu kan kalau kita search itu ada banyak, ya. Nah, tapi kita mau sisipi apa di situ? Nah, modelnya apa? Nah, itu kita bisa masukin. Nah, kita bisa klaim bahwasanya itu ada improvement di situ. Kemudian originalitas masalah, ya, memecahkan satu masalah yang orang lain belum pernah mengerjakan sebelumnya. Seperti tadi kan aplikasi nelayan sebenarnya itu dari awalnya adalah kok sekarang Gojek itu makin banyak gitu ya, atau Grab itu makin banyak. Yang dulu nah, seperti itu kan kita bisa menerapkan dari situ juga. Oh, ini saya bisa coba terapkan di nelayan gitu. Sekarang juga ada sudah banyak misalkan kayak jasa security, jasa tukang gitu kan, jasa dan seterusnya ini itu banyak. Bagaimana kita bisa melihat daripada iptek yang saat ini berkembang, ya terus kemudian ya kita integrasikan di sini. Kira-kira ini belum ada ya loh, nah, gitu. Nah kita bisa menjadi satu inisiator di sana. Kemudian model penelitian juga yang kontribusi ada pada penemuan masalah baru ya sebagai objek penerapan daripada metode. Ini menurut daripada Dawson 2009. Nah, menarik di sini bahwasanya perbandingan antara penelitian ya antara D3, D4, D3 ataupun S1, S2 dan S3 ini tentu terkadang kita juga bingung-bingung gitu ya. Kita ngasih ke mahasiswa tugas atau kita kolaborasi dengan mahasiswa untuk melakukan satu riset, ternyata risetnya itu untuk S2. Ya, coba kita telusuri bahwasanya sebenarnya ini rekan-rekan mahasiswa juga bisa mengecek ya, ini ada ininya ya di pedomannya ya di Permendikbud ya tahun 2020 ya nomor 3 ya, gitu. Nah, bahwasanya ya ini saya hidden aja yang D3, S2 dan S3. Bahwasanya kalau yang S1 itu adalah melakukan satu pengujian teori gitu. Gitu. Jadi level kontribusinya adalah menguji teori. Ya, menguji satu teori tertentu gitu ya. Ya, tentunya di skup pendidikan teknik elektro gitu ya. Nah, terus kemudian apa bentuk kontribusinya? Bentuk kontribusinya adalah mengimplementasikan ya, dan bisa jadi juga mengembangkan ya, mengembangkan sesuatu berdasarkan apa ya teori tadi ya yang kita sudah dapatkan di awal dari semester 1 sampai semester 7 itu apa yang melekat di kita. Nah, lalu kita coba kembangkan, coba kita implementasikan. Karena itu yang modal kita. Benar nggak? Kalau kita meneliti hal yang baru gitu, ya maka kita harus belajar lagi dong, ya kan? Belajar teori-teori baru gitu. Kan sayang atau kita juga bisa nanti nggak sesuai dengan jadwal. Timeline kita kan kalau di skripsi ini biasanya cuma 1 semester kan ya. Nah, 1 semester itu cuma 6 bulan gitu kan. Nah, 6 bulan itu kalau misalkan aktif kita lihat paling 4 bulan aktifnya. Nah, sanggup nggak gitu? Nah, sanggup nggak rekan-rekan untuk bisa manage daripada waktu itu gitu. Nah, sehingga kalau kita ingin menetapkan bahwa cita-cita saya nih ya kuliah selesai 3 tahun setengah misalkan, atau cita-cita selesai dalam waktu 4 tahun ya pas gitu, maka ya kita coba college dari awal tadi semester 1 sampai semester 7 atau semester 1 sampai semester 6 mata kuliah apa atau resource apa yang sudah kita kuasai, yang sudah kita miliki di tangan. Sehingga ketika kita mau mengimplementasikan atau mengembangkan sesuatu, ya itu ada. Jadi bentuk kontribusinya itu ada gitu. Nah, gitu. Nah, terus kemudian ya tadi ini sudah disinggung juga oleh Pak Muslim, Dr. Muslim Razali dan juga Pak Dr. Husnizar bahwasanya target daripada S1 ya memang dia harus melakukan satu seminar ya minimal, publikasi minimal seminar nasional ataupun jurnal ya. Ya itu boleh saja jurnal nasional ya. Kalau di PTE Win Araneri ya Anda bisa submit ke
Sheet ya, jurnal Sheet ya, seperti itu. Nah, di sana. Nah, bisa dilihat-lihat di sana skupnya seperti apa, resource-nya seperti apa gitu ya di Sheet ya, jurnal Sheet. Anda bisa cek seperti apa sih penelitian-penelitian di dalam bidang itu. Nah, gitu. Terus, nah ini kalau saya lihat, Pak Dwi, maaf. ya. Kita masih ada waktu 5 menit lagi, ini semakin menarik. Terima kasih. Ya, nanti saya stop di sini aja. Nah, ini kalau kita lihat di learning outcome-nya di pendidikan teknik elektro secara khusus ya, yang ini saya ambil yang secara khusus dan tidak ke platform ya. Kalau ke platform nanti mungkin di bagian kurikulum mungkin sebaiknya dihilangkan, kayak misalkan platform CAD ya. Terus kemudian platform Office gitu ya, mampu mengoperasikan dan seterusnya, itu yang platform-platformnya tentu itu harus disesuaikan. Nah, ini yang saya ambil ya, ini lebih kepada bagaimana dia menerapkan aplikasi-aplikasi teori pembelajaran, menganalisa daripada kebutuhan teknologi pembelajaran, ya, merancang daripada bahan ajarnya, menciptakan daripada teknologi kekiniannya, ya, dan juga terampil di dalam bahasa pemrograman. Nah, ini tentu rekan-rekan bisa mengambil daripada sini. Jadi kalau tugas akhir ya tentu harus ada skill yang ini yang apa sih yang nanti akan saya dapatkan, memang sesuai nggak learning outcome kita gitu. Nah, itu. Oke. Nah, ini kalau salah satu bentuk personal learning environment. Ini kalau pembelajaran daring saat ini itu mahasiswa atau rekan-rekan tentunya kan semua belajar mandiri ya. Belajar di mana rekan-rekan mahasiswa itu melihat beberapa tutorial daripada dosennya, mengeksplorasi materi-materinya, pembelajaran di classroom online-nya gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini kan tentu satu metode atau satu model pembelajaran yang personal sebenarnya. Siswa itu belajar mau tidak mau untuk belajar secara mandiri, mengeksplorasi kegiatan pembelajarannya. Ya berbeda tentunya kalau Anda di KBM gitu, Anda kelas offline gitu ya. Nah, itu kan biasanya guru ataupun dosen itu interaktif di situ. Dan Anda biasanya ya rekan-rekan ada beberapa yang dia ketiduran biasanya dan seterusnya. Nah, di sini lebih parah lagi mungkin ya. Sambil tidur sambil dengerin ceramah dosen gitu. Nah, ini kan wilayah-wilayah yang sebenarnya personal learning environment gitu ya. Nah, coba dieksplorasi. Saya belum menggarap penelitian ini. Silahkan nanti yang belajar bukan di arus kuat ya tentunya. Yang belajar di bagian informatika atau di arus lemah ya mungkin ya. Nah, gitu mungkin bisa dieksplorasi terkait dengan pembelajaran elektronik ya gitu. Elektro kan, elektronik gitu. Gitu. Nah, tadi ini sudah disinggung sih sebenarnya oleh narasumber tadi sebelumnya, ya bagaimana kita menjelajah pustaka, bisa ngambil dari Google Scholar, bisa dari site Share ya. Kemudian kalau yang berbayar, ini yang gratis, ini yang berbayar, silahkan. Nah, terus kemudian saya hanya kasih tips-tipsnya aja ya, kelas-kelas saja. Nah, ini tadi sudah disinggung, misalkan kita search di Google Scholar ya. Ya, terus kemudian kita bisa cek rentangnya gitu ya, sejak kapan gitu ya. Kemudian di set Share gitu, Anda bisa cek misalkan Internet of Things gitu ya, sama solar cell gitu. Apa sih risetnya? Nah, terus juga bisa cek di Open Knowledge Map. Nah, ini database-nya ada di PubMed, ada di BEST. Ya, misalkan Internet of Things gitu. Nah, itu bisa kita cek. Dia bisa mensimulasikan daripada gambar-gambarnya. Ini kalau diklik nanti keluar itu PDF-nya gitu. Ada yang open access, ada yang close ya. Nanti kita lihat. Nah, terus kemudian ini terkait dengan shadow library. Nah, biasanya kalau rekan-rekan ngambil dari beberapa yang tadi ini berbayar gitu ya. Yang berbayar ini tadi, ini kan biasanya ya Anda kalau ketika download tentu ya harus punya akun, harus membayar dan seterusnya kan ya. Nah, ini kan ini contoh ini artikel saya. Nah, ini kalau saya mau download artikelnya, saya harus bayar sekian gitu. Nah, supaya nggak bayar, ya pakailah shadow library, ya. Nah,
silahkan ya. Saya pikir ini untuk dunia pendidikan boleh-boleh saja ya, karena memang diakui ya secara internasional ini. Kalau misalkan ini tidak diakui, mestinya udah di-ban dong ya sama peneliti. Nah, gitu. Nah, kecuali kalau kampusnya itu punya dana riset yang tinggi gitu ya, bolehlah punya beli akun dan send direct dan seterusnya tadi yang berbayar gitu ya. Tapi kalau yang nggak punya ya kampusnya yang ini ya gunakan ini aja gitu ya. Ini contohnya ya, misalkan Anda bisa pergi ke Science gitu ya, bisa pergi ke ini .se atau di sini ya boleh set atau gunakan Telegram. Telegram bot juga bisa ya. Ya, contoh ini misalkan ngambil di Springer gitu ya, Anda masukkan aja ke Telegram bot, nanti dia akan download. Ini udah saya coba. Nah, ini contoh kalau kita buka yang halaman web ya, halaman web di Sci-Hub ya. Nah, seperti ini. Ini kan tadi bayar ya. Kalau saya download artikel saya terkait dengan augmented reality, ini bayar. Tapi kalau saya pakai ini, nanti klik open aja. Nah, ini klik open, nanti dia akan dapat. Nah, gitu. Nah, kita bisa download. Gitu. Oke. Nah, mungkin itu saja. Kalau tadi ada citasi yang Pak Nurtanto sudah sampaikan, juga ini bisa lakukan dengan mendownload daripada BibTeX-nya gitu ya. Kalau tadi kan Pak Nurtanto ngambil file PDF-nya ini tadi, terus kemudian cemplungin ke Mendeley. Selain itu juga bisa kita ambil download citasinya, bisa dari BibTeX, RIS, Refrog, ya, terus kemudian cemplungin aja, ya, add file, cemplungin masuk gitu kan. Nah, gitu, sehingga kita bisa lakukan ini. Intinya adalah memilih dan memilah gitu ya. Satu penelitian itu kuncinya adalah melakukan satu pencarian penelitian yang termasuk juga state of the art-nya dari topik penelitian kita ya. Tentu intinya aja yang mungkin saya bisa sampaikan ya, sekian ya, semoga tidak puas ya, sehingga adanya pertanyaan-pertanyaan gitu. Kalau Anda puas nanti nggak ada yang nanya gitu kan. Baik, mungkin itu Pak Iksan ya, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Pak Dueli. Ini menarik sekali. Kalau mahasiswa melihat seminar Bapak ini pasti langsung keluar ide untuk riset mereka. Ya. Terima kasih. Ya, ini mungkin sekedar info juga. Jadi dua pemateri kita hari ini bukan sembarang pemateri ya. Pak Dueli ini kalau kita lihat di Sintanya, beliau ini ranking ke-8 ya, di afiliasinya. Sedangkan Pak Nurtanto itu yang nomor 1 ya, di afiliasinya. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari kedua pemateri kita hari ini. Oke, kita akan lanjut ke sesi pertanyaan. Sebagaimana sudah disampaikan tadi, pertanyaan bisa disampaikan melalui fitur chat secara langsung, atau jika ingin berbicara langsung bisa melalui raise hand. Nah, mungkin di sini saya bisa sambil menunggu mungkin ada yang raise hand, saya bisa langsung membaca. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, ditujukan ke Pak Eli, ya. Ditujukan ke Pak Eli. Mohon izin bertanya terkait novelty, keterbaruan dalam penelitian skripsi teman-teman mahasiswa. Jadi penelitian mahasiswa ini cenderung banyak yang mirip. Apakah perbedaan tempat penelitian dan materi yang digunakan dalam penelitian cukup untuk menjadi sebuah peneliti skripsi mahasiswa? Ini bagaimana tanggapannya? Mungkin Pak Dueli bisa menjelaskan, dan mungkin nanti Pak Nurtanto ada ingin menambahkan, dipersilahkan. Ya, silakan Pak. Langsung dijawab ya? Ya. Iya, tentang kebaharuan ya. Ya tadi udah disinggung juga sih sebenarnya ya. Kebaharuan ini tentu dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya. Ya kan? Kita lihat dari penelitian sebelumnya itu menghasilkan apa, ya, terus kemudian apa yang, kalau kita secara ininya bisa kita lihat dari abstrak atau bisa kita lihat dari kesimpulan yang sudah dilakukan di penelitian sebelumnya. Jadi kita kan tadi melihat permasalahan di lingkungan sekitar kita. Ada apa sih masalahnya? Nah, terus kemudian kita jelajah pustaka. Ya enggak? Nah, ketika kita jelajah pustaka di situ, ya, maka di situ kita akan menemukan kira-kira apa yang belum dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya terkait dengan masalah ini gitu. Cara pandang kita
ya tentu akan berbeda dengan peneliti yang sebelumnya. Nah, disitulah nanti akan ada satu unsur kebaharuannya, ya gitu. Ada unsur kebaharuannya. Ya, saya pikir itu ya, Pak Ihsan ya. Ya mungkin bisa ditambahkan dengan yang lain. Ya mungkin Pak Nurtanto ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih. Pak Eli sudah menjawab dengan baik ya. Artinya memang fokus dari hal yang penting itu kan satu melihat problem masalahnya di mana. Gitu. Untuk level mahasiswa, saya kira perlu berselancar ke Saindirect dan fokus pada permasalahan topik yang menarik. Coba pelajari terkait dengan literatur review di sana yang terbaru, mungkin 5 tahun terakhir, sehingga ada hal-hal yang sifatnya di sana sebenarnya sudah sejauh mana perkembangan terkait dengan topik yang telah dipilih. Dari literatur review itu kan definisi literatur review itu kan berbagai perkumpulan terkait dengan artikel-artikel yang pada rentang tertentu kemudian dianalisis. Nah, dari sana berbagai autor akan berbicara terkait dengan topik-topik yang telah dibahas, sehingga ketika dibandingkan dengan beberapa artikel, paper-paper yang lain digabungkan menjadi satu, nanti akan menemukan sisi hal yang baru. Dari hal-hal yang baru itu, nanti bisa dibawa. Kalau di PTE yang ada di UIN, apakah konsep itu sudah pernah ada apa belum? Jika belum ada, artinya bisa diadopsi dalam skala ruang lingkup di UNIF tersebut. Karena memang kalau kita skalanya pendidikan itu untuk nasional itu agak sedikit luas ya. Jadi memang pada prinsipnya mampu melakukan penelitian-penelitian secara lokal yang disampaikan oleh Pak Dwi, baik secara konsep pendidikan atau secara praktisisnya. Mungkin salah satunya ke sana. Yang kedua nanti mungkin ada beberapa tool yang bisa dikembangkan, VV, Fosviewer, dan lain sebagainya, itu untuk melihat tren-tren yang saat ini sudah diterapkan di mana tahun berapa, apakah tahun 2020 di mana, 2021 sudah sampai mana, itu banyak tool yang diterapkan di sana, tapi saya menggarisbawahi, gunakan literatur review terlebih dahulu dari topik yang menurut Anda menarik, itu yang paling penting. Tentunya disesuaikan dengan tadi bidangnya dosen. Itu yang lebih menarik. Mungkin itu Pak Ihsan. Baik, terima kasih Pak Dwi dan Pak Nurtanto. Semoga ini pertanyaan dari Akbarul Kausar tadi ya. Semoga terjawab pertanyaannya. Kemudian ada dari selanjutnya Dewi Suryani. Assalamualaikum Pak Dwi, saya mahasiswa PTE masih bingung bagaimana untuk menentukan metode yang tepat agar bisa menjawab perumusan masalah di bab 1. Misalnya tentang perancangan media pembelajaran. Apakah eksperimen atau kuantitatif? Bagaimana Pak? Ya silakan Pak Dwi. Boleh diulangi Pak? Saya, ya ini ditujukan untuk Pak Dwi juga. Ya. Saya mahasiswi PTE, mahasiswi pendidikan teknik elektro, masih bingung bagaimana untuk menentukan metode yang tepat agar menjawab rumusan masalah di bab 1. Oke. Oh, ya. Ya. Misalnya tentang perancangan media pembelajaran, apakah dia eksperimen atau kuantitatif. Ini biasanya yang sering kali wilayah-wilayah yang sensitif gitu. Wilayah-wilayah sensitif dari rekan-rekan mahasiswa ya. Karena di rumusan masalah ini adalah ide Anda. Ya kan? Ide di mana Anda ingin mengungkapkan gitu loh, mengekspresikan ya kan gitu. Nah, di mana ketika kita membuat satu rumusan masalah ya, coba ditelusuri dulu sebenarnya apa sih yang akan kita tuju, apa sih yang akan kita capai gitu ya, gitu. Sehingga tadi setelah disampaikan Pak Muhammad Nurtanto, literatur tadi sudah lengkap, terus kemudian kita bisa langsung ke dalam
fokus masalah kita di mana, gitu ya, apa yang akan kita capai di dalam penelitian kali ini, ya, baru kemudian kita merumuskan. Nah, ketika kita merumuskan satu permasalahan, tentu ya harus bisa kita capai nantinya. Nah, biasanya sih di dalam rumusan masalah ini ada beberapa anggapan-anggapan. Apakah itu satu kalimat tanya, ataukah satu penegasan, itu biasanya banyak di situ. Dan biasanya ini juga wilayah-wilayah yang sering ditanya-tanyakan oleh dosen sebagai penguji ya gitu seperti itu. Nah, ketika kita ingin kalau ini penelitiannya tentang perancangan ya, tentang perancangan, berarti kan kita melakukan yang akan kita capai nantinya di penelitian perancangan itu adalah membuat satu aplikasi kan ya, atau membuat satu prototipe aplikasi prototipe media pembelajaran gitu ya. Karena di sini pertanyaannya adalah misalnya tentang perancangan media pembelajaran. Nah, gitu kan ya. Nah, kalau misalkan perancangan media pembelajaran tentunya di awal ya, tentu rumusan itu ya kita buat bagaimana sih merancang satu media pembelajaran terkait apa-apa. Sehingga nanti kalau di tujuan nanti bisa kita capai bahwasanya ya tujuan saya nanti akan merancang itu gitu ya. Makanya rumusan masalah itu adalah bagaimana merancangnya gitu. Nah, gitu. Biasanya gitu. Itu kalau misalkan case di dalam pertanyaan ya, case pertanyaan di Mbak Dewi Suryani ya, gitu. Nah, terus kemudian apa eksperimen dan kuantitatifnya? Nah, kalau terkait dengan eksperimennya, ini kan tadi banyak ya. Apakah kita melakukan satu komparasi ya terkait dengan media pembelajaran yang menggunakan media dengan yang tidak menggunakan media. Seperti apa dikomparasi? Apakah ada peningkatan ataukah ada yang bisa kita telusuri analisis gitu. Ya bisa dari outcome-nya, outcome pembelajarannya, output pembelajarannya, atau bisa dari medianya itu sendiri. Ya, seperti apa kita bisa eksplorasi gitu. Ya, baik itu misalkan dari tata letaknya, pewarnaan, terus kemudian bentuk, simbol-simbol dan seterusnya kalau ada di dalam itu. Termasuk juga kompleksitas dari materi yang disampaikan di dalam media pembelajaran gitu kan. Itu. Nah, kuantitatifnya ya tentu ya dari responden tadi. Seperti apa, sejauh apa nanti riset itu diterapkan gitu ya. Nah, itu kalau di dalam media pembelajaran ya, sekali lagi. Tapi kalau nanti di yang lain ya mungkin tentu case-nya beda lagi. Baik, mungkin itu. Terima kasih Pak Dwi Eli. Mungkin sebelum saya bacakan pertanyaan yang masuk, mungkin ada dari peserta di sini yang ingin menyampaikan langsung pertanyaannya, silakan raise hand. Mungkin kalau itu terkait dengan plagiasi ya, atau terkait dengan mencari ide penelitian. Jika ada yang bertanya dipersilahkan. Baik, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang masuk. Assalamualaikum Pak Eli. Ini Pak Eli banyak yang nanya ini. Mahasiswa banyak yang mencari ide. Oke, Assalamualaikum Pak Eli. Izin bertanya menyangkut metode penelitian skripsi. Nah, ini mungkin Bapak tadi sudah sampaikan ya di slide ya, ada ya. Mungkin kita silakan Pak, silakan. Menyangkut metode penelitian skripsi, Pak Eli. Terkait metode penelitian, metode di sini metode pembelajaran atau metode saya case-nya ke pembelajaran karena memang di pendidikan. Metode pembelajaran tadi ya kan ada, kalau kita lihat sih di dalam nanti Pak Nurtanto bisa nambahin ya yang lebih vokasi. Nah, terkait dengan model, ada metode, ya kan? Model-model pembelajaran, metode pembelajaran itu sebenarnya adalah teknik ataupun cara ya bagaimana melakukan satu pendekatan secara secara applied ya, pendekatan secara langsung ya, bagaimana ketika
kita terapkan di dalam satu pembelajaran, itu ada sebuah, tentu ada sebuah kebaruan ya, tentu ada sebuah novelty, tentu ya, baik itu dari case-nya, baik itu dari improvement modelnya misalkan. Ya, kalau kita lihat misalkan background di Aceh misalnya ya, background di Batam, itu anak-anaknya, anak-anak hinterland itu sulit sekali untuk belajar gitu. Daripada saya belajar, mending saya nyari ikan langsung dapat uang. Kalau belajar, mana dapat saya uang? Biasanya persepsinya kayak gitu kan. Persepsi itu yang harus kita ubah kan tentu. Nah, ini ada case khusus, kira-kira guru ataupun dosen ketika mau ngajar di wilayah hinterland itu seperti apa model yang harus kita terapkan? Kan tentu berbeda dengan wilayah di kota gitu ya. Metodenya pasti berbeda gitu. Nggak bisa langsung kita ceramah gitu, ngomongin gitu, nggak bisa. Tapi ada satu pendekatan bagaimana orang atau anak-anak hinterland itu bisa kita sentuh di wilayah pembelajarannya. Gimana? Ya, coba kita cek ya beberapa model-model pembelajaran yang mungkin bisa kita terapkan. Jadi di situ kita akan dapat tuh kebaruannya, ya enggak? Kenapa kebaruannya? Ya kan tentu beda model dari misalkan cooperative learning misalkan ya. Cooperative learning ada di dalam satu pembelajaran di wilayah kota, tentu berbeda dengan cooperative learning yang ada di wilayah desa, hinterland atau pojok gitu, terpelosok gitu.